Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa menyimak tentang materi anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Saya harapkan mahasiswa dapat menyimak materi ini dengan baik dan bila tidak paham atau kurang paham bisa diulangi, kemudian dicermati. Kalau masih tidak paham, kemudian dicatat apa yang tidak paham, kemudian bisa ditanyakan ke saya melalui WA. Baik, kita mulai ya. Apa yang dipelajari di anatomi sistem kardiovaskular ya? Di sini tentunya sistem kardiovaskular menunjang peredaran darah manusia, di mana peredaran darah manusia ini dibutuhkan untuk proses metabolisme dan organ utama yang terlibat dalam sistem kardiovaskular ini adalah jantung dan pembuluh darah. Posisi jantung dan letak jantung itu terletak di rongga mediastinum. Apa itu rongga mediastinum? Ya, ini rongga mediastinum. Rongga mediastinum ini rongga yang terbentuk di antara dua paru-paru dan terletak di belakang sternum. Ya. Namanya rongga mediastinum. Dan jantung ini letaknya di belakang sternum. Jadi sternum ini melindungi jantung. Kemudian bagian yang paling atas ini namanya basal ya. Di mana letaknya? Di spasium intercosta 2. Apa itu spasium intercosta 2? Spasium intercosta itu jarak antar kosta ya, atau rongga antar kosta. Itu namanya spasium intercosta. Nah, di sini ada yang namanya kosta 1. Antara kosta 1 dan kosta 2 itu ada yang namanya rongga, namanya spasium intercosta 1. Ya. Di bawah kosta 2 ada yang namanya rongga, namanya spasium intercosta 2. Atau kita singkat SIC2. Ya. Jadi kalau ada singkatan SIC berarti itu spasium intercosta. Atau ada yang menyebut istilah lain ICS, intercosta spasium, yaitu sama saja. Ini bagian basal di SIC2. Kemudian di bagian apex ini berada di SIC5 di sini. Dan di sini sepertiga dari jantung terletak di kanan dan 2/3 dari jantung terletak di kiri. Nah, posisi dari jantung itu sendiri agak tidur ya, membentuk sekitar sudut 60-70 derajat ya, tidak tegak. Nah, letak jantung tadi di rongga mediastinum. Sepertiga bagian terletak di sebelah kanan linea mid sternum ya. Kemudian di belakang sternum ada apex di linea mid clavicula SIC5. Ukuran dari jantung ini sebesar kepalan tangan. Diameternya sekitar panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Beratnya sekitar 250-300 gram. Jantung ini merupakan organ yang berrongga dan di dalam rongga itu ada darah yang dipompakan ke seluruh tubuh dan dipompakan ke paru-paru. Fungsi jantung itu sendiri sebagai pompa darah ke seluruh tubuh untuk metabolisme sel ya, dan pompa darah ke paru-paru sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini letak
jantung, ya, kita tarik garis imajiner. Ya. Perlu diingat, ya, ini ada 3 garis imajiner. Pertama, midlinea, ya, harus diingat. Midlinea ini tepat di tengah sternum, ya. Kemudian di sini ada yang namanya linea midclavicula. Kenapa dinamakan linea midclavicula? Ya, ini ada tulang namanya clavicula. Tengah-tengah dari clavicula, kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Ya, namanya linea midclavicula. Di sini ada nipple. Jadi linea midclavicula itu, ya, melewati nipple. Ada 2, linea midclavicula kanan dan linea midclavicula kiri. Kita harus hafalkan linea-linea ini, garis imajiner ini, karena ini erat kaitannya dengan pemeriksaan fisik yang akan dipelajari di semester-semester berikutnya. Ya. Kemudian ini SIC2. Ya. Ini basal, ya, di SIC2, postero superior SIC2. Ya. Postero itu artinya bagian belakang, superior bagian atas, ya, berarti bagian belakang atas SIC2. Apex itu di bagian antero inferior SIC5. Antero itu depan, ya, inferior bawah, berarti depan bawah, ya, di SIC5. Ini jantung kalau kita buka posisinya seperti ini. Jantung tertutup oleh organ paru-paru, ya, dan terlindungi oleh diafragma. Jadi di bawahnya ada diafragma, kemudian di samping kanan dan samping kiri ada yang namanya paru-paru. Antara paru-paru kanan, paru-paru kiri, kemudian diafragma, ini ada yang namanya rongga mediastinum. Nah, rongga mediastinum inilah yang ditempati oleh jantung. Ini struktur jantung, penampakannya kalau dilihat dari gambar, ya. Kalau gambar jantung, ya, ingat ya, kalau yang berwarna biru itu yang darah deoksigenasi, ya. Darah yang tidak mengandung oksigen atau darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, ini yang merah adalah darah yang mengandung oksigen atau teroksigenasi. Oke, kalau jantung kita iris menjadi 2 bagian, depan dan belakang, maka di sini akan tampak rongga. Ya, rongga jantung itu ada 4, ya, yaitu atrium dan ventricle. Ya. Atrium dibagi menjadi 2, atrium kanan, atrium kiri. Kemudian ventricle juga dibagi menjadi 2, ventricle kanan dan ventricle kiri. Ya. Nah, ini bagian dari jantung tampak dari anterior atau tampak depan. Kita bisa melihat di sini ada atrium kanan. Tepat di bawah atrium kanan, ini ada ventricle kanan. Ventricle kanan ini sangat terlihat, ya. Kemudian di sini ada ventricle kiri. Ventricle kiri letaknya agak posterior. Kemudian di atas ventricle kiri ada yang namanya atrium kiri. Oke, kemudian ada pembuluh darah besar, ya. Perlu kita ingat, pembuluh darah besar yang meninggalkan ventricle itu namanya pembuluh darah arteri atau aorta, ya.
di sini ada dua pembuluh darah besar ya, yang meninggalkan ventrikel kiri, yaitu aorta ya. Ada yang namanya ascending aorta ya. Kemudian transcendent aorta, kemudian descendant aorta. Ketiganya ini namanya lengkung aorta ya, atau arcus aorta. Aorta ini merupakan pembuluh darah utama ya, yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ingat ya, kalau ini warnanya merah, berarti ini mengandung banyak oksigen. Ya. Kemudian di sini ada 3 cabang ke atas ya. Pertama adalah arteri brachiosepal. Ya. Kemudian yang kedua adalah arteri karotis kiri. Ya. Kemudian yang ketiga arteri subclavial kiri. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada yang namanya pulmonary trunk ya, atau aorta pulmonari. Ini dari ventrikel kanan ya, ingat ya, dari ventrikel kanan. Warnanya apa ini? Warnanya biru. Kalau warnanya biru berarti darah mengandung banyak karbon dioksida ya. Kemudian pulmonary trunk ini terbagi menjadi 2 bagian ya. Arteri pulmonari kiri untuk menuju ke paru-paru kiri, dan arteri pulmonari kanan untuk menuju paru-paru kanan. Ya, jadi ada 2 pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Apa tadi? Ya, pertama adalah aorta ya. Kemudian yang kedua adalah pulmonary trunk. Aorta dari ventrikel kiri, pulmonary trunk dari ventrikel kanan. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian darah yang menuju ke jantung ya, atau